Halo Sobat Tambang, selamat datang di episode perdana Underground Mine and Mine, atau kita sebut aja Mine and Mine ya teman-teman. Ruang ngobrol yang santai tapi penuh ilmu dengan dunia pertambangan. Nah, Indonesia itu dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya mineral. Dalam mendapatkan mineral itu, tentunya ada proses yang namanya proses penambangan. Nah, dalam proses penambangan ada dua metode utama. Yang pertama adalah open pit atau tambang terbuka, dan yang kedua adalah underground mining atau tambang bawah tanah. Nah, di episode perdana ini kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih tambang bawah tanah itu, dan kita juga akan mengenal tentang Balai Diklat Tambang Bawah Tanah atau BDTBT yang punya peran penting untuk membangun sumber daya manusia yang ahli di dalam tambang bawah tanah. Bersama saya sudah hadir Bapak Darius Agung Prata, Kepala Balai Diklat Tambang Bawah Tanah yang juga merupakan seorang ahli di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rizky. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak. Siap. Karena mungkin ini baru episode pertama nih Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu biar Sobat Tambang ini mengerti apa sih Pak sebenarnya tambang bawah tanah itu. Tambang bawah tanah itu adalah metode penambangan untuk mendapatkan mineral dan batu bara dari bumi ini yang kegiatannya itu dilakukan di bawah tanah. Tambang bawah tanah ini dilakukan ketika mineral dan batu bara tadi dia sudah jauh berada di bawah permukaan bumi. Biasanya kedalamannya umumnya di cadangan yang tipenya moderat. Bisa sampai 60 atau sampai 300 meter di bawah tanah. Wow. Sampai di dalam banget ya Pak. Tapi kalau bedanya dengan open pit itu sendiri seperti apa Pak? Kalau open pit, maka tempat kerjanya itu secara mudahnya kita masih bisa lihat langit. Jadi kita bekerja di dalam lubang bukaan yang besar, kemudian kita bisa bernafas normal, dan juga kita tidak memerlukan pencahayaan di siang hari. Tapi kalau di tambang bawah tanah, maka kita harus dibantu dengan sistem ventilasi, kemudian juga kita tidak bisa melihat langit, jadi kalau tidak ada penerangan, maka semuanya akan gelap, gitu, baik siang maupun malam. Berarti ada keunikan tersendiri ya Pak ya dari tambang bawah tanah ini, pasti memerlukan ventilasi dan itu. Betul. Kalau untuk tantangannya sendiri seperti apa ya Pak di tambang bawah tanah ini? Nah, karena lingkungan kerjanya tadi, yang kita tahu kita berada di tempat yang terbatas, maka akan banyak resiko yang terjadi. Seperti kalau tiba-tiba listrik mati, maka ventilasi tidak jalan. Nah, ini bisa mengakibatkan pekerja harus dievakuasi. Atau karena kita bekerja di dalam terowongan, maka kemungkinan adanya benda yang jatuh ke pekerja juga tinggi. Ada batuan dari atap terowongan yang jatuh. Atau tiba-tiba muncul air di dalam. Karena kita bekerjanya di bawah tanah dan bisa jadi ada aliran air di dalam tanah itu yang bisa memenuhi terowongan tambang. Tambang bawah tanah juga metode penambangan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Apabila kita menerapkan metode tambang bawah tanah, salah satu bukti empirisnya bisa kita lihat adanya perbedaan yang lebih rendah biaya terkait dengan lingkungan di tambang yang menerapkan metode tambang bawah tanah dibandingkan dengan tambang terbuka. Jadi tantangannya dari arah keselamatan dan sumber daya manusianya tentu saja. Dari sumber daya manusianya masih banyak tantangannya juga ya Pak berarti. Betul. Kalau untuk perannya dari tambang bawah tanah ini secara strategisnya seperti apa sih Pak di Indonesia ini? Kita tahu di Indonesia itu kita punya banyak ya mineral dan batu bara ya. Mineralnya ada mineral non logam, ada mineral logam yang saat ini sangat dibutuhkan nih dalam rangka menuju industri ya, industrialisasi. Dan kalau di Indonesia sekarang kalau kita kaitkan dengan energi terkait dengan net zero emission. Kita tahu baterai storage itu memerlukan mineral ya. Bagaimana energi disalurkan juga membutuhkan logam ya. Dan semua jenis-jenis mineral ini tadi ada di Indonesia.
Kemudian juga batu bara gitu ya. Kita lumayan banyak, walaupun tidak nomor satu, cadangan-cadangan itu beberapa. Ini semua keterdapatannya itu tidak hanya bisa diambil dengan metode tambang terbuka. Tapi sebagian ini dia memerlukan metode tambang bawah tanah. Sehingga metode tambang bawah tanah ini akan sangat penting untuk bisa menjaga produksi dari mineral dan batu bara ini di Indonesia sebagai penggerak perekonomian ya. Karena kita memang saat ini eranya adalah era untuk bisa mengoptimalisasikan bahan-bahan yang ada di Indonesia, sumber daya alam ini, dalam rangka bisa menggerakkan ekonomi di seluruh Indonesia. Bisa dibilang cukup sentral ya Pak, berarti peran dari tambang bawah tanah ini gitu. Betul, betul. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tuh, Bapak sempat menyinggung bahwa tambang bawah tanah ini perlu SDM yang sangat mumpuni gitu untuk nantinya bisa mengembangkan ini. Bicara tentang itu, tidak mungkin kita terlepas dari Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Nah, sebenarnya Balai Diklat Tambang Bawah Tanah itu seperti apa sih Pak perannya dalam penyiapan SDM? Balai Diklat Tambang Bawah Tanah ini adalah satuan kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama kita berada langsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral. BDTBT fokus pada penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tambang bawah tanah, seperti penambangan, pengeboran, survei, eksplorasi, keselamatan dan kesehatan kerja, juga terkait dengan permesinan dan pelistrikan. Di BDTBT kita memiliki peralatan dan juga pengajar yang profesional, serta BDTBT telah pula mengoperasikan laboratorium pengujian sampel batu bara yang sudah terakreditasi ISO 17025. Dan kita berada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Sawalunto, yang sejarah akan tambang bawah tanahnya cukup panjang di Indonesia. Karena pada era kolonial, batu bara dari Sawalunto inilah yang banyak menggerakkan ekonomi di masa penjajahan Belanda itu, ditambang dengan metode tambang bawah tanah di sini. Sehingga kita juga pas berada di sini, kita bisa melihat bagaimana penambangan itu pada masa lalu, juga saat ini masih ada beberapa tambang yang beroperasi. Dalam rangka menghasilkan tenaga profesional bidang tambang bawah tanah inilah, BDTBT kita lengkapi dengan peralatan, juga dengan sumber daya manusia dari pengajarnya, tenaga teknis penunjangnya yang memahami, betul-betul tahu dengan bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada tentu saja. BDTBT juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang tambang bawah tanah. Selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan, kita juga berkolaborasi dengan dunia akademis, dengan industri untuk melakukan juga pengembangan dan penelitian terkait dengan tambang, terutama tambang bawah tanah, seperti di ventilasi, kemudian di lingkungan, juga teknis. Kita juga berkolaborasi erat dengan industri untuk mensupport penyediaan tenaga kerja di bidang tambang bawah tanah melalui pelatihan-pelatihan masyarakat sekitar tambang, juga melalui pelatihan-pelatihan lulusan-lulusan SMK. Jadi secara sederhana bisa dikatakan BDTBT ini adalah jembatan antara kebutuhan industri melalui penyediaan SDM yang terampil dan profesional. Demikian, Pak. Ya, menarik banget ya Sobat Tambang tentang penjelasan dari underground mining dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah ini. Mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri, ada pesan atau harapan Bapak kepada generasi muda dan Sobat Tambang ini tentang dunia tambang bawah tanah? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Bagi kita semua, agar energi tetap terjaga, pengelolaan sumber daya semakin optimal, tambang bawah tanah menunggu Anda semua. Maka dari itu, teruslah belajar, teruslah menggali informasi terkait dengan tambang bawah tanah, karena di situ ada harapan dan masa depan
untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu, ilmu pengetahuan dan juga pesan yang disampaikan kepada Sobat Ambang, pada saya dan Sobat Ambang semuanya. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk Bapak bisa menjelaskan lebih jauh tentang ilmu-ilmu tambang yang lain gitu. Dan kepada Sobat Tambang semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mine and Mine. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. BDTBT keren.